lagi dalam Kiss Pagi, kisah seputar selebriti infotainment kesayangan Nanda. Kabar putri tunggal penyanyi Nia Daniati Olivia Natania yang diduga melakukan penipuan rekrutmen CPNS fiktif menjadi kabar paling viral dalam beberapa pekan ini. Meski tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, hingga kemarin wanita kelahiran Februari 1992 itu masih berstatus saksi dan belum menjadi tersangka. Senin kemarin, Olivia kembali jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Istri Rafli Tilar ini seharusnya menjalani pemeriksaan kedua pada Kamis 14 Februari 2021 lalu. Tetapi karena kesehatan Oi yang tidak memungkinkan, akhirnya pemeriksaan lanjutan terhadap Oi dilakukan hari Senin 18 Oktober 2021 kemarin. Jika pada minggu lalu suami Oi Rafli ikut diperiksa, namun kali ini yang diperiksa hanya Oi sendiri. Oleh Pak, begitu. Ke depan Bu. Ke belakang lah, ke depan sini Pak, ke depan sini Pak. Mbak. Di sana udah disiapin buat konversi. Jalan dulu. Oi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11 siang didampingi kuasa hukumnya Susanti Agustin. Oi mengaku kondisinya sedang kurang sehat, namun sebagai warga negara yang baik, Oi tetap memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya untuk menjalani penyidikan tambahan setelah hari Kamis lalu tidak hadir. Kondisinya yang pastinya saya lagi kurang sehat, tapi yang minta doa aja sama teman-teman semua biar semuanya dilancarkan. Jadi begini, tadi 83 pertanyaan dari yang kemarin ya sambungannya ya. Jadi pertanyaannya juga ya seputar dengan jawab laporan daripada Ibu Agustin dan pakarnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bantah. Ya itu kita tidak bisa menceritakan di sini karena itu masuk dalam penyidikan ya. Jadi hanya itu yang bisa kita jawab. Insya Allah nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ada kesana lah. Gitu. Ya kemarin kan 41, sekarang 83, berarti tambahannya berapa tuh? 42. Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Begitu pepatah bijak yang saat ini harus dihadapi oleh Olivia Natania atau Oi, putri dari penyanyi melankolis Nia Daniati. Oi diduga terlibat penerimaan calon karyawan CPNS fiktif dan kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di hadapan polisi. Melalui mantan gurunya Agustin atau Titin, Oi berhasil mengajak 225 orang korban dan meraup keuntungan 9,7 miliar rupiah. Aduh. Makasih ya. Makasih. Ya yang terbaik aja lah. Ya, makasih. Saudara Titin, saudara Karno ya. Dan itu pun juga ditangkis semua oleh klien kita. Kira-kira itu aja. Saya nggak mau nyampein apa-apa, cuma mau bilang mohon doanya aja biar semuanya berjalan lancar, kita ikutin prosesnya. Jika pada pemanggilan pertama, Oi harus menjawab 41 pertanyaan. Dalam pemeriksaan kemarin, ibu satu anak ini diberondong 83 pertanyaan. Namun dari semua pertanyaan yang diajukan, Oi membantah jika dirinya menipu para korban rekrutmen CPNS fiktif yang mencapai 225 orang. Masing-masing orang membayar 25 hingga 159 juta rupiah.
hingga Oi meraup keuntungan 9,7 miliar rupiah. Benarkah Oi akan mengembalikan semua uang kepada korban? Oh, nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ada kesana lah. Sampai sejauh ini nggak ada yang kontak untuk minta organnya? Belum ada. Berarti tiket baik dari OI sendiri. Iya, insya Allah seperti itu. Berapa pertanyaan tadi? Iya, Dua pertanyaan tadi. 83. Sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa uang yang diterima oleh Mbak Agustin adalah uang pengembalian ketika satu korban itu meminta uang dikembalikan, ya, begitu. Ya, jadi sama sekali tidak ada yang namanya keuntungan yang diterima oleh Bu Agustin. Apalagi kemudian dibilang bahwa Bu Agustin naikin tarif les dari Hong Kong, nggak ada ya. Semua korban ini nggak pernah ikutin les, gitu loh. Jadi kalau yang diminta Oli adalah misalkan uang 40 juta, ya 40 juta, 60 juta, 60 juta. Kalau mau dengan cara apapun, mau pakai parfum aja, bau kan gitu ya. Makanya semakin Oli itu membentengi dirinya, atau semakin Oli mau nyerang balik pada korban, ya itu akan makin buka belang-belangnya dia, begitu. Dalam kasus penipuan ini, Oi mengaku tidak bersalah. Tetapi ia melimpahkan kesalahan kepada sang mantan guru Titin karena ialah yang mencari orang yang ingin menjadi CPNS. Lantas benarkah kali ini Oi akan kembali lolos dari jerat hukum lantaran sang ibu Nia Daniati dan mantan ayah sambungnya Farhad Abbas turun tangan membantu Oi? Jangan marah ke sana dulu deh. Oh gitu. Enggak. Padahal Oi pernah mengungkapkan jika dirinya tidak akan melibatkan Nia Daniati dalam kasus penipuan kali ini. Itu no komen deh saya. Supportnya ya pasti doain saya, namanya orang tua pasti support anaknya. Tapi untuk masalah ini saya tidak mau disangkut pautkan dengan orang tua saya. Oke, kira-kira begitu ya, cukup. Hah? Aduh, saya nggak mau ngomong di sini, biar di kepolisian Itu nanti aja. Sosok Oi tidak dapat dipisahkan dari Nia Daniati karena Oi merupakan anak satu-satunya dari penyanyi berwajah melankolis itu dari pernikahannya dengan Muhammad Hisham, pria asal Brunei Darussalam. Nia menikah dengan Muhammad Hisham pada 25 September 1991 di Jakarta. Semula suami Nia itu disebut sebagai bangsawan dan kerabat dekat keluarga Sultan Brunei. Oi lahir Februari 1992. Beberapa bulan setelah Oi lahir, tepatnya Februari, Juni 1992 Muhammad Hisham terlibat penipuan. Hampir setiap hari rumah Nia Daniati selalu didatangi orang yang menagih hutang kepada suaminya itu. Terakhir diketahui Muhammad Hisham adalah bangsawan Brunei palsu. Tak lama Nia Daniati pun menggugat cerai sang suami. Sejak itu Nia harus membesarkan putri semata wayangnya itu seorang diri hingga menikah dengan Farhad Abbas. Ini bukan kali pertama Oi diduga terlibat penipuan. Saat masih menyandang status istri dari Ardi Prasetya, Olivia pernah dilaporkan oleh pedagang emas ke Polsek Jakarta Selatan. Oi dilaporkan oleh Rina Rianti pada 19 Januari 2012. Oi dituduh belum membayar cicilan berlian seharga 700 juta rupiah. Bersyukur kasusnya berakhir damai dan tidak bergulir ke meja hijau. 22 Agustus 2016, Oi kembali terlibat kasus hukum. Oi dilaporkan oleh Ari Yeti karena tidak mengembalikan mobil yang disewanya serta tidak membayar uang sewanya. Dari Olivia ya, Olivia Natania, bahwasanya kasus ini bermula tanggal 15 Juni yang lalu, bahwasanya terlapor ini menyewa kendaraannya pelapor. Waktu itu menyewa dengan janji sampai tanggal 20, 15 sampai dengan 20 Juni ya. Kemudian ditelepon si terlapor ini tidak bisa lagi. Kemudian namun demikian pada tanggal sekitar 5 Juli si terlapor ini bisa dihubungin dan meminta perpanjangan untuk sewa menyewa kendaraan ini, roda 4 ini milik pelapor. Minta perpanjangan dari tanggal 5 Juli sampai waktu itu meminta sampai dengan tanggal 11 Juli.
Nah, setelah tanggal 11 Juli seperti janji yang disampaikan terlapor, ternyata tidak kunjung tiba juga dikembalikan. Karena selama ini juga janji si terlapor menyewa ini kan perharinya kan Rp300.000, dan dari pertama menyewa sampai kesekian harinya itu tidak pernah dibayarkan. Nah, kalau dalam pemeriksaan kooperatif, namun demikian memang ada keterangan yang masih belum sinkron terkait dengan kesaksian saudara N, khususnya terkait dengan transfer uang. Ini yang masih dilacak oleh penyidik, sehingga penyidik sementara ini masih menempatkan si terlapor sebagai saksi. Setahun berlalu, tepatnya April 2017, Oi dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena penggelapan dokumen dan uang tiket perjalanan sebesar Rp61 juta. Namun dalam kasus ini kemudian diselesaikan damai. Oi mengembalikan uang tersebut. Kuasa hukum Oi ketika itu menyebutkan kasusnya bukan penipuan, tetapi adanya miskomunikasi. Lantas kali ini akankah Oi lolos dari jerat hukum seperti yang sudah-sudah? Akankah Oi menjadi tersangka? Masih saksi terlapor? Belum. Ya, makasih.